Bisa dijelaskan tentang update rencananya mau banding ya, karena salah dengan Haji Faisal. Nah, karena kedepannya apa langkah hukum yang akan dilakukan? Yang jelas begini, saya perlu klarifikasi lebih awal dulu bahwa kebetulan yang terkait case ini aku bukan lawyernya, tapi kemudian aku sering diajak diskusi dengan beberapa lawyer lain oleh Pak Duki, termasuk juga oleh Prof. Beliau banyak minta nasihat dan pandangan juga, termasuk kami semua lah. Kemudian kita berada pada satu kesimpulan bahwa memang case ini atau perkara yang sudah diputuskan ini harus naik banding. Karena itulah Pak Dodi telah menyatakan banding. Saya kira apa yang dilakukan beliau itu ya memang haknya, itu pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau secara normatif, kalau kita bicara jujur, pastinya hak asuh itu jatuh pada Pak Dodi. Karena nasabnya kan jelas itu sebetulnya dari ibunya, dari anaknya, anak perempuannya, kemudian cucunya, lalu ke beliau. Cuma kan kalau kita baca dari amar putusan itu pertimbangan-pertimbangan kan lebih ke pertimbangan sosiologis. Berarti ada pengaruh-pengaruh dari luar, misalnya netizen atau masyarakat lah. Kami menduga seperti itu, sehingga kemudian majelis hakim berpendapat dan kemudian memutuskan seperti itu. Nah, saya kira karena masih ada ruang hukum lain yang itu diberikan seluas-luasnya kepada beliau, sehingga beliau gunakan itu. Ya nantilah kita lihat di banding dan kemudian nanti seterusnya seperti apa. Ya saya kira itu hak dari beliau. Jadi ya tinggal kita lihat ada perkembangan lebih lanjut. Prof, gimana melihat permasalahan ini seperti apa? Secara psikologi, azab dan segala macam, harusnya Pak Dodi yang berhak untuk kasus anak tunggal ini sendiri ya, Prof? Ya tadi sudah dijelaskan sama Bang Jamal, saya tidak akan mengulang ini karena kita juga udah sering diskusi. Kemudian yang pasti pasca dari Bali, karena Pak Dodi itu waktu pasca putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, beliau terbang ke Bali, nemui saya, diskusi bagaimana ini langkah-langkah selanjutnya. Karena putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat intinya tidak memenangkan beliau, namun dalam amar putusan itu tetap memberikan kewajiban kepada pemenang, dalam hal ini Pak Haji Faisal, untuk memberi akses kepada Pak Dodi untuk bisa tetap melihat segala. Ya saya sampaikan seperti kepada teman-teman media lain juga, saya sampaikan ya Pak Dodi harus diskusi dulu kepada kedua keluarga, baik keluarganya Pak Dodi sendiri, keluarga almarhum istrinya, keluarga almarhum mamanya Vanessa, dan kepada lawyer-lawyernya, supaya apapun kesimpulannya dari sebuah diskusi ataupun musyawarah itu akan lebih baik hasilnya, lebih matang dan tidak gegabah. Tapi akhirnya setelah saya pulang dari Aceh waktu kemarin, dalam waktu dekat kemarin, mereka telah mendaftarkan banding, pernyataan banding di Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Agama, yaitu secara hukum masih haknya Pak Dodi. Artinya langkah itu dibolehkan oleh hukum untuk mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu kita sebagai sahabat, sebagai kerabat, sebagai teman, ya kita sarankan ya dihadapin dengan sabar, dengan tabah ya. Apapun hasilnya, pertimbangan-pertimbangan logis dan normatif yang disampaikan di dalam memori banding nantinya, yaitu yang lebih diutamakan ketimbang faktor X, yaitu faktor sosiologis. Walaupun dalam satu amar putusan hakim harus mempertimbangkan semua aspek, jadi tidak memenangkan satu aspek dan meninggalkan aspek lain, tentu tidak komprehensif. Nah, ketidakkomprehensifan daripada amar putusan itulah yang menjadi kesimpulan bagi para lawyer, baik keluarga Pak Dodi dan termasuk saya, untuk mengambil langkah banding. Itu aja. Terus melihat ini Pak Dodi yang terkesan agak susah mendapatkan akses ke negara, terkesan kayak diberikan ruangnya agak susah untuk Jadi sudah saya sampaikan juga itu
untuk mendapatkan akses melihat gala, idealnya karena itu menjadi satu putusan pengadilan yang diwajibkan kepada pemenang untuk memberi akses, itu tidak perlu diminta oleh Pak Dodi, tetapi si pemenang memberikan ruang untuk Pak Dodi bisa melihat cucunya. Jadi itu kewajiban hukum yang diberikan kepada si pemenang. Jadi komentar saya sih itu. Tapi kalau katanya kesusahan, saya belum tahu. Ya, memang kalau soal itu kita agak susah. Memang dari awal itu saya paling rajin berkomunikasi dengan pihak Pak Haji Faisal ataupun juga lawyernya. Karena memang Pak Dodi pertama ada ya banyak titipan-titipan lah yang beliau ingin berikan kepada cucunya, dan hingga saat ini kan kita belum ada akses ke arah sana. Jadi kalau ya sekedar ya hanya datang untuk kemudian menemui lalu bisa bawa jalan-jalan atau jenguk lah, ya saya kira tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kan kemudian yang bikin masalah ini kan kita ya tahu sendiri lah. Yang jelas begini, kami sering berkomunikasi, sering by phone maupun juga WA, minta agar kita mau bersilaturahmi. Kemudian yang kedua, kita sering menyampaikan terbuka bahwa silakan kapan saja, di mana saja itu kami siap. Dulu kan kalau kita punya pengalaman di beberapa waktu yang lalu, waktu kami datang untuk bersilaturahmi kan kemudian itu jadi masalah tuh, kemudian heboh sekali itu. Seolah-olah kami tidak menyampaikan, kami tidak menghargai dan lain sebagainya. Nah sekarang itu sudah kami lakukan. Kami sudah by phone, WA, ketemu, bicarakan, tapi kemudian kesannya menghindar, dulu-ulur waktunya. Ya pertanyaannya terus siapa yang harus disalahkan dong? Ya kami juga tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi yang pasti kami tidak diberikan akses, tidak diberikan jalan, ruang untuk menjenguk gala ataupun juga membawa sesuatu yang selama ini sudah kami siapkan. Nanti kalau tidak seolah-olah kami cuma hanya ngarang-ngarang aja, ya katanya begini begono, ya biasalah kalau netizen. Ya padahal kalau kami tidak dikasih akses untuk datang bertemu, terus kami mau apa? Kami mau membenarkan apa yang kami sampaikan juga ya percuma, karena memang tidak ada akses untuk menuju ke sana. Nah itu aja sebetulnya yang kemudian sangat kami sayangkan. Kenapa kok sudah ada putusan pengadilan juga seperti ini, tapi jadi gini Bang, mungkin nggak diberi akses dan sekarang lebih ketat karena tinggalnya di rumah donasi. Iya. Kalau di rumah pribadi mungkin welcome aja ya. betul. Mungkin itu alasannya ya. Ya mungkin karena tinggal di rumah donasi, jadi harus bertanggung jawab kepada yang memberi. Yang memberi mungkin banyak masyarakat kan, wajar-wajar aja lah. Itu logika sederhana kita. Tapi kalau ada alasan lain ya kita nggak tahu lah, nggak mau menduga-duga. Ya. Berarti kalau begitu apa yang harus dilakukan agar bisa akses ini bisa didapatkan oleh Pak Dodi untuk ketemu dengan gala, Bang? Apa yang harus segera dilakukan, Bang? Gini, kami rencana insya Allah Lebaran ini mencoba untuk datang ke sana. Tapi sebelumnya pasti kami akan komunikasi. Nanti kita lihat apakah dikasih akses itu lagi atau tidak. Kalau seandainya mereka mencari janji bagi Haji Faisal, Ya, jadi perbuatan melawan Ya, hukum karena melawan putusan hukum, ya. pengadilan itu telah mewajibkan memberi akses. Ya. Jadi kalau tidak diberi akses jadi perbuatan melawan hukum. Ya kalau perbuatan melawan hukum netizen tetap mendukung dan teman-teman media juga tutup mata, ya kita tidak bisa bilang apa-apa. Ya tetap menempuh proses hukum juga. Kan seperti itu. Bagaimana nanti akhirnya, ya bagaimana nanti putusan terakhir ingkrahnya seperti apa. Tapi yang jelas kita, khususnya saya pribadi, tetap support Pak Dodi. Apapun langkah-langkah yang dilakukan, karena telah didiskusikan dan dimusyawarahkan, tetap saya dukung. Saya memberikan semangat moral, semangat lain-lain buat beliau ya, karena beliau orang tua kandung Vanessa. Dan Pak Dodi sebenarnya mampu untuk merawat gala ya Pak? Mampu. Sangat mampu. Kalau dia nggak bisa banyak baby sister, di sana juga pakai baby sister. Kenapa? Dia anggap nggak bisa bayar baby sister. Justru yang menunjukkan tidak mampu, yang menunjukkan Pak Dodi mampu itu adalah beliau nggak nggalang donasi. Itu aja. Ya kan? Oke. Terima kasih Bang.
Pak Haji, gimana nih menanggapi banding yang dilakukan oleh Pak Dodi tentang hak asuh dan hak perolehan Gala? Pak Haji menanggapinya seperti apa sih? Nih sehabis Lebaran ini. Iya sih, kalau menanggapi masalah banding yang kamu sampaikan, saya sebenarnya di sini agak merasa kecewa saya, sangat saya kecewa. Kenapa? Karena saya kemarin setelah keluar keputusan pengadilan saya sudah lega, sudah tenang, saya nyaman dan sudah membuka pintu saya kepadanya sebenarnya untuk pihak besan saya agar cooling down ya, agar dia kalau bisa, saya sudah sempat saya tanyakan, dia tahu tempat saya, toko saya pikir dia akan datang, kemudian dia mengklarifikasi semuanya ucapannya itu di depan saya, di tempat saya secara empat mata, kemudian kita bermaaf-maafan, berangkulan, ya udah selesai, kita besarkan. Nah, itu harapan saya kemarin. Tetapi jauh di balik itu sekarang tambah masalah, tambah ruwet lagi, tambah besar lagi permasalahan. Kenapa? Karena ini akan banding. Nah, akan banding saya merasa ya seperti saya merasa kecewa saya. Kenapa saya kecewa ya? Pertama sekali saya sudah ungkapkan mungkin di wartawan, ya saya sudah ungkapkan di teman-teman kamu yang lain, saya sudah ungkapkan bahwa membesarkan cucu dan menjaga dan merawat anak ini biayanya tentu kita harus selalu berpatokan kepada biaya, mau tidak mau, pantas tidak pantas disebut harus dibaca, karena inilah dasarnya. Karena kalau umpamanya hidup kita dasarnya tidak kuat, ya dia akan goyang. Nah, sementara saya dengar dari mantan istrinya itu hanya biayanya apa ya, kalau kita sebutlah cucu saya ini biayanya besar biayanya untuk membiayai seorang cucu saya ini, mulai dari baby sister dan pembantu, kemudian susu, pampers, pakaian sehari-hari dan hal-hal lain, itu sangat banyak sekali yang biayanya. Ya, itu tidak mencukupi 10 juta sebulan, bisa di atas. Nah, sementara dia kan mempunyai kewajiban untuk membiayai anaknya masih balita loh, masih di bawah 5 tahun, namanya Aisyah. Jadi seharusnya sekarang dia fokus memperhatikan ke sana, dan ini sudah berada di menurut saya sih, saya udah siap untuk membiayai, untuk menjaga, untuk merawat anak ini, saya sudah siap. Nah, seharusnya hal ini tidaklah perlu. Untuk anaknya Aisyah saja, tapi rupanya dia tidak merasa puas dengan keputusan pengadilan kemarin. Dia merasa bingung ya, karena dengan biaya segitu. Saya sebutkan tadi, sementara waktu dia berumah tangga dengan mantan istrinya si Mbak Puput itu mengatakan bahwa dia hanya membiayai keluarganya hanya 10%. Kemudian pekerjaan ditanya oleh di TV bahwa pekerjaan tidak jelas, itu si Mbak Puput mantan istrinya sendiri yang menyampaikan. Nah, bagaimana dia nanti membiayai cucu saya ini, sementara dia harus membiayai anaknya si Aisyah, anak kandungnya yang ada sama si Puput. Itu mau kita tahu, ingat loh, tanggung jawabnya tetap pada orang tua loh, kalau tetap bapak. Itulah yang sangat saya khawatirkan, makanya saya nggak habis pikir apa sih maunya. Tuh anak kandung ada yang mau diperjuangkan hak Pak Haji, banding ini mungkin masih bisa dibatalkan. Apabila nih Pak Dodi mau bersilaturahmi kemari, gimana Pak Haji untuk melihat Gala? Nah, saya udah bilang, kalau memang dia tidak banding, umpamanya cabut banding, ya saya akan terima sebagaimana kita berbesan. Ya, tapi clearkan ngobrol dulu. Jangan ujuk datang, umpamanya datanglah ke tempat usaha saya dulu, di situ kita ngobrol, kita buka, mari sama-sama kita buka. Tanpa perantara, kalau bisa. Kalau ada perantara, alangkah baiknya bawa anak, nggak ada masalah. Tapi saya kan sejak dari awal, setiap saya wawancara, itu kan selalu saya sampaikan bahwa saya siap menerima, siap menjalin hubungan yang baik, siap berhubungan, siap membesarkan anak ini untuk bertukar pikiran untuk masa-masa yang akan datang. Jadi Pak Haji menanggapi banding ini secara keluarga Pak Haji menanggapinya seperti apa? Apakah mungkin santai atau udah komunikasi dengan lawyer Pak Haji? Santai tapi kecewa. Kenapa saya santai? Ya saya kemanapun ya
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak lawyer saya, kemanapun kita akan ikuti katanya. Permainannya macam apa akan kita ikuti. Itu kata pihak lawyer saya, Pak Bang Sandi, semuanya yang disampaikan kita bahwa dia sudah siap mau kemana aja. Tapi kan kekecewaan saya yang maunya tadinya rencana saya mau menjalin hubungan baik, ya, ternyata sekarang dia banding lagi. Dia akan membuka lagi, menyampaikan kepada pihak pengadilan hal-hal yang belum tentu kebenarannya, yang kadang-kadang sulit untuk menguji kebenarannya itu aja. Kalau menurut saya sangat sulit, ya, sulit. We'll be right back.